Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Wahyudin MY. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan atau mempresentasikan salah satu materi penting dalam ilmu pendidikan, yaitu pengajaran, asesmen, dan evaluasi. Saya katakan materi penting karena saya yakin materi ini ditemukan dalam beberapa jurusan ilmu pendidikan, misalnya evaluasi pendidikan, kurikulum pendidikan, atau mungkin jurusan yang lain. Termasuk saya mengajar di salah satu kampus di Sulawesi Barat. Ini adalah materi yang saya ajarkan pada mata kuliah evaluasi dan proses pengajaran. Nah, pengalaman saya masih banyak teman-teman mahasiswa yang masih kesulitan dalam mengetahui atau membedakan antara asesmen dan evaluasi. Nah, saya ingin memulai presentasi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, apa itu pengajaran? Dan ini juga yang sering saya tanyakan kepada mahasiswa saya ketika mulai membahas materi ini. Dan saya minta kepada mahasiswa untuk menjelaskan pengajaran ini dengan beberapa kata kunci saja. Maksudnya apa yang teman-teman mahasiswa pikirkan ketika mendengar kata pengajaran. Ada yang mengatakan bahwa pengajaran itu adalah sebuah proses, betul? Prosesnya apa? Yaitu proses pengajaran, proses belajar dan mengajar. Kata kunci yang lain adalah tentunya ada siswa, guru, karena kalau tidak ada siswa, kita tidak bisa mengajar, guru tidak bisa mengajar. Demikian halnya siswa kalau tidak ada guru, mungkin masih bisa belajar secara mandiri, tapi itu sangat sulit. Jadi guru tetap adalah komponen yang sangat vital dalam pengajaran, karena guru yang akan mengajar. Kata kunci yang lain misalnya fasilitas. Kita tidak bisa mengajar kalau tidak ditunjang oleh fasilitas. Semakin lengkap fasilitas, maka semakin bagus kualitas pengajaran. Paling tidak berapa riset mengkonfirmasi itu bahwa fasilitas mempengaruhi hasil belajar siswa. Kata kunci yang lain adalah ada tujuan. Kita melakukan pengajaran tidak hanya sekedar mengajar atau tidak sekedar belajar bagi siswa. Harus ada tujuan yang jelas. Setelah mengikuti pembelajaran, apa yang akan terjadi pada diri siswa, pada individu yang mengikuti pembelajaran. Jadi jelas bahwa pengajaran itu adalah sebuah proses. Prosesnya apa? Adalah proses melakukan perubahan. Perubahan itulah yang pokok di sini. Setelah melakukan pengajaran, perubahan apa yang akan terjadi pada individu itu? Dari tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari biasa-biasa saja menjadi semakin ahli, dari sedang menjadi tinggi dan sebagainya. Perubahan itu yang diinginkan dalam pembelajaran. Nah, menurut Misbah dalam sebuah artikel penelitian, pengajaran adalah suatu proses penyajian mata pelajaran oleh seorang guru kepada orang lain atau siswa agar siswa tersebut dapat menerima, menguasai, dan mengembangkannya. Nah, dalam artikel ini ada 3 bentuk pengajaran yang diungkapkan. Yang pertama yaitu pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam bentuk ini, guru mengajar di sekolah hanya menyuapi makanan kepada anak atau siswanya. Siswa selalu menerima suapan pengetahuan itu tanpa komentar, tanpa aktif berpikir. Mereka mendengar tanpa kritik apakah pengetahuan yang telah diterima di bangku sekolah itu benar atau tidak. Guru berperan aktif dan siswa pasif sehingga semua kegiatan berpusat pada guru atau teacher center. Nah, bentuk pengajaran yang kedua yang dikatakan dalam artikel ini adalah yaitu mengajar siswa bagaimana caranya belajar. Nah, dalam bentuk ini guru hanya merupakan salah satu sumber belajar, bukan sekedar menyuapi atau mentransfer materi kepada siswa saja. Guru sebagai fasilitator yang harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa giat melakukan belajar. Nah, bentuk yang terakhir yang diungkapkan oleh
Misbah ini dia kutip juga dari Rustia NK. Pengajaran adalah hubungan interaktif antara guru dan siswa. Maksud dari interaktif adalah bukan sekedar adanya aksi dan reaksi dari kedua belah pihak saja, melainkan ada hubungan interaktif antara tiap individu, yakni antara guru dengan siswa, serta antar siswa dengan siswa yang lain. Jadi, tiap individu ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran ini. Nah, saya kira kita sudah paham tentang definisi pengajaran. Saya kira kita harus berpikir selanjutnya bagaimana pengajaran itu dilakukan secara efektif. Sebenarnya bukan cuma pengajaran, apapun yang kita lakukan, kita bekerja, kita harus bekerja secara efektif. Kita bertani misalnya, bagi petani, maka harus menjadi petani yang efektif. Kita pedagang menjadi pedagang yang efektif dan sebagainya. Demikian halnya juga yang pengajaran harus efektif. Kenapa? Karena ada tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Nah, jangan sampai kita mengajar tidak efektif sehingga pengajaran itu tidak bisa dicapai, atau bisa dicapai tapi memerlukan waktu yang begitu lama yang mungkin saja seharusnya kita capai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus mengetahui cara mengajar secara efektif bagi guru dan cara belajar secara efektif bagi siswa tentunya. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan pengajaran yang efektif bagi teman-teman? Saya kira teman-teman punya opini yang berbeda tentang bagaimana pengajaran yang efektif. Tapi sebagai bahan referensi atau perbandingan, teman-teman saya ajak untuk melihat definisi atau kriteria pengajaran efektif yang saya kutip di salah satu website cmu.edu, jadi website institusi pendidikan. Nah, di sini dikatakan bahwa pengajaran efektif melibatkan perolehan pengetahuan yang relevan tentang siswa dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk desain pembelajaran di kelas. Jadi, maksudnya adalah kita mengajar, guru mengajar tidak sekedar hanya memberikan materi, tidak hanya menjelaskan konten apa yang dia ajarkan. Misalnya guru matematika tidak hanya menjelaskan rumus matematika, guru bahasa Inggris tidak hanya menjelaskan materi bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi pengajaran yang efektif seharusnya guru mendapatkan pengetahuan tentang siswanya, misalnya latar belakang siswanya. Saya kasih ilustrasi begini, guru ingin mengajar secara online. Kita tahu pembelajaran online ini marak dilaksanakan pada saat ini di masa wabah COVID-19. Nah, guru harus tahu bahwa apakah siswanya ini memiliki akses ke internet sehingga pembelajaran bisa dilakukan secara online. Misalnya guru ingin memberikan tugas, bisa tidak tugas itu dilaksanakan oleh siswanya. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya di tempat saya di daerah pegunungan di Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat, banyak murid yang masih belum paham akan bahasa Indonesia. Nah, ketika guru memaksakan mengajar materinya dengan menggunakan bahasa formal, bahasa Indonesia, itu bisa jadi tidak akan dipahami secara total oleh siswanya. Kenapa? Karena kebanyakan tidak mengetahui bahasa Indonesia. Jadi memang harus mengetahui bahasa sehari-hari dari siswa yang diajar. Ini yang saya maksud, tidak hanya mengajar konten atau materi, tapi juga harus mendapatkan pengetahuan tentang siswa yang diajar itu. Nah, yang kedua, pengajaran efektif menyelaraskan 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bisa saja dilakukan tanpa mengetahui hal ini. Misalnya seorang guru SD misalnya masuk ke kelas langsung saja mengajar rumus matematika, mengajar
cara menyusun kalimat, itu bisa. Tapi dia cuma berada pada satu komponen ini, yaitu komponen kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Aktivitasnya apa? Yaitu menjelaskan materinya. Tapi pembelajaran yang efektif, pengajaran yang efektif bagi seorang pengajar itu tidak hanya kegiatan pembelajaran. Mereka juga harus menetapkan tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena ini yang kita sebutkan tadi, pengajaran adalah tentang perubahan. Nah, perubahan itu di indikatornya adalah tujuan. Kita mau berubah ke arah mana? Misalnya tujuan kita adalah membuat terampil, maka itu harus ditetapkan di awal pengajaran bahwa tujuan pembelajaran kita adalah membuat siswa terampil. Dan asesmen juga harus ada dalam kegiatan pembelajaran seorang guru. Tidak hanya sekedar tujuan pembelajaran terus dieksekusi dengan aktivitas. Harus ada asesmen, dan ini yang akan kita bahas nantinya. Karena asesmen ini berkaitan dengan penilaian, berkaitan dengan feedback, motivasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi 3 komponen ini harus dimiliki oleh guru ketika ingin menyelenggarakan pengajaran yang efektif. Dan yang ketiga, pengajaran efektif di sini adalah mengartikulasikan ekspektasi secara eksplisit mengenai tujuan dan kebijakan pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Sebelum kita mengajar, harusnya sudah dibahasakan secara jelas, secara eksplisit bagaimana harapan kita ketika mengajar. Termasuk mungkin adalah kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh guru atau dosen atau mungkin institusi pendidikan. Saya kasih contoh misalnya tentang kriteria plagiat atau curang. Di beberapa institusi mungkin melihat pekerjaan temannya itu mungkin masih bisa ditolerir, walaupun itu mungkin bisa dianggap curang, maksudnya melihat adalah menyontek. Nah, tapi bagi seorang guru ketika mengajar bisa jadi itu adalah sesuatu yang masih tolerir atau biasa saja. Jadi tidak ada sanksi akan penyontekan. Bisa jadi ditegur saja. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu sangat tidak dibolehkan dan akan mendapatkan sanksi, maka itu harus dibahasakan ke siswa atau ke mahasiswa. Seperti yang saya terapkan dalam pembelajaran saya katakan bahwa di mata kuliah yang saya ajarkan itu tidak ada proses remedial atau pengulangan, khususnya tentang kehadiran. Kalau kehadiran itu masuk dalam kriteria penilaian, itu tidak bisa dilakukan remedial kalau kehadirannya tidak mencukupi. Misalnya ada mahasiswa yang tidak hadir 80%, itu mau diganti dengan tugas itu tidak bisa. Ini dalam artian tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Beda kalau misalnya sakit atau ada kegiatan yang mendesak, itu tentunya akan dikasih kebijakan. Jadi aturan seperti ini, kebijakan seperti ini harus dibahasakan secara eksplisit kepada mahasiswa. Nah, yang keempat, pengajaran efektif adalah memprioritaskan pengetahuan dan keterampilan yang kita pilih untuk difokuskan. Nah, maksudnya begini, kita mengajar di salah satu mata kuliah atau mata pelajaran dan kita pilih topik tertentu, maka kita akan menemukan berbagai pengetahuan atau keterampilan yang kita inginkan dimiliki oleh siswa kita. Itu pastinya begitu. Sangat banyak. Kenapa? Karena memang bidang ilmu yang kita ajarkan itu luas dan banyak pengetahuan yang akan kita ajarkan. Tapi persoalannya adalah waktu kita terbatas, fasilitas kita mungkin terbatas, maka kita harus memprioritaskan keterampilan dan pengetahuan apa yang akan kita berikan atau akan dicapai oleh peserta didik. Kita tidak bisa mengambil semuanya, kita tidak bisa memaksa siswa kita untuk mengetahui atau terampil semuanya, karena kita tidak akan bisa. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus bisa fokus keterampilan atau pengetahuan apa yang akan
menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, yang kelima adalah pengajaran efektif mengenali dan mengatasi kelemahan kita sebagai ahli. Maksudnya Anda mungkin calon guru saat ini masih S1 dan nanti akan jadi guru di SD, SMP, SMA. Mungkin yang Anda ajarkan itu adalah yang level pendidikannya, pengetahuan dan pengalamannya itu bisa dikatakan lebih dibawa dengan Anda. Anda sudah lulus S1, sudah memiliki pengalaman yang banyak, maka Anda bisa dikatakan dalam tanda kutip ahli dalam apa yang Anda ajarkan. Nah, Anda tidak bisa melihat bahwa Anda tahu semuanya. Anda tahu semuanya tentang apa yang Anda ajarkan kepada siswa, walaupun jenjang pendidikan pengalaman Anda berbeda. Anda tetap harus membuka melihat diri kita sebagai sosok yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan ini bukan hanya tentang persoalan menguasai konten. Bisa jadi kelemahan itu adalah dalam memberikan proses mengajar. Kita masih ada kekurangan, tidak efektif. Itu akan membuka ruang bagi kita untuk melakukan evaluasi diri sehingga pembelajaran kita bisa tingkatkan, kompetensi kita terus kita tingkatkan. Nah, pengajaran efektif yang keenam adalah mengadopsi peran pengajar yang tepat untuk mendukung tujuan pembelajaran kita. Maksudnya adalah kita sebagai pengajar yang melakukan pengajaran, baik itu dosen maupun guru, itu memiliki peran yang tidak hanya satu, yaitu mengajar, ceramah. Bukan hanya itu. Kadang kita sebagai pengajar mengambil peran yang lain, misalnya sebagai moderator. Ketika kita ingin menciptakan suasana diskusi di antara siswa-siswa kita, maka kita bertindak sebagai moderator. Kita kadang harus menjadi challenger atau penantang ketika kita ingin berharap mahasiswa kita memiliki argumen dan ingin dia bisa mempertahankan argumennya, maka kita kadang sebagai penantang, bagaimana kita mengkritisi, menentang, memberikan argumen yang bertentangan dengan argumen dari mahasiswa tersebut. Kadang kita menjadi fasilitator, mediator, dan itu kita harus lihat situasi dan kondisinya. Kita harus memilih kita harus memilih peran mengajar yang tepat di situasi yang tepat, dan tentunya berdasarkan dengan output atau tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Dan pengajaran yang efektif yang terakhir yaitu menyempurnakan program berdasarkan refleksi dan umpan balik. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita memiliki kelemahan, proses pengajaran kita masih memiliki kekurangan, dan itu akan diperbaiki melalui refleksi dan umpan balik. Umpan balik itu bisa berasal dari diri kita, bisa jadi juga berasal dari siswa yang kita ajar. Nah, dari situ kita bisa terus meningkatkan proses pembelajaran kita. Nah, paling tidak ini adalah 7 indikator pengajaran yang efektif yang bisa kita jadikan sebagai referensi ketika kita mengajar.